Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai analisis rekomendasi reksadana saham BNI AM Index IDX 30 periode 2024. Di sini saya Hilyatul Aulia sebagai moderator, kemudian ada Raya Cikal Ramadhani sebagai pemateri, dan juga ada Yulia Nurhidayah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya. Silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang reksadana saham termasuk BNI AM Index IDX 30. Memiliki karakteristik risiko dan potensi imbal hasil yang tinggi. Sebagian besar portofolio reksadana ini, yakni minimal 80%, dialokasikan ke saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan masuk dalam Indeks IDX 30. Indeks ini terdiri dari 30 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar yang secara berkala dievaluasi untuk memastikan bahwa hanya saham-saham berkualitas yang tetap terdaftar. Next. Adapun landasan teori tentang pengertian saham. Menurut Dermawan Sejarial, saham adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau yang disebut emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga memiliki pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Dengan demikian, jika seseorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Lanjut. Adapun analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham yang mempelajari tentang keuangan mendasar dan fakta ekonomi dari perusahaan sebagai langkah dari penilaian harga saham perusahaan. Ada juga analisis teknikal. Analisis teknikal adalah teknik analisis yang ditunjukkan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Artinya, bukan melihat hal-hal yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, kesehatan, keuangan, perusahaan, serta prospek bisnis ke depan. Lanjut. Pengertian reksadana, secara istilah reksadana adalah sebuah wadah di masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurus atau manajer investasi, dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Selanjutnya, Hasan, PT BNI Asset Management didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT BNI Asset Management nomor 50 tanggal 28 Maret 2011 yang anggaran dasarnya telah dirubah beberapa kali dengan perubahan terakhir sebagai tanggal 11 Februari 2023. Dibuat di hadapan Jenny Yul Henry, SHMKM, notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan surat keputusan nomor AHUAH 0103002614 tahun 2023 tanggal 14 Februari 2023. Next. Analisis kinerja fundamental perusahaan. Berdasarkan dokumen Prospektus Laporan Keuangan BNI AM IDX 30, berikut adalah analisis fundamental serta interpretasinya untuk reksadana indeks BNI AM IDX 30. Yang pertama ada tujuan investasi. BNI AM IDX 30 bertujuan untuk mencapai pertumbuhan investasi yang sejalan dengan kinerja indeks IDX 30. Indeks IDX 30 sendiri terdiri dari 30 saham unggulan yang dipilih berdasarkan likuiditas dan kapitalisasi pasar.
Tujuan ini menjadikan BNI AM IDX 30 sebagai reksadana dengan posisi pada pasar saham unggulan di Indonesia. Next. Yang kedua ada kebijakan investasi. Kebijakan investasi dari BNI AM IDX 30 mencakup alokasi minimal 80% dan maksimal 100% dari portofolio pada saham yang terdaftar dalam indeks IDX 30, serta maksimal 20% pada instrumen pasar uang domestik dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kebijakan ini menunjukkan fokus pada saham-saham berkapitalisasi besar di Indonesia, dengan porsi yang sangat minim pada aset lebih likuid dan defensif seperti pasar uang. Ketiga, biaya dan imbalan. Terdapat biaya-biaya seperti biaya pembelian, penjualan kembali, dan pengalihan. Hingga 2% dari nilai transaksi, adanya biaya ini memengaruhi investor dalam jangka pendek karena mereka harus mempertimbangkan potongan terhadap keuntungan investasi. Selanjutnya, ada beberapa rasio yang dibahas pada analisis rasio ini, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas. Likuiditas dipengaruhi oleh arus kas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya berdasarkan tabel arus kas di samping likuiditas kas akhir tahun sebesar Rp 29,599 miliar pada tahun 2023 dibandingkan Rp 23,170 miliar pada tahun 2022. Baik, selanjutnya yaitu ada rasio rentabilitas. Total hasil investasi tahun 2023 adalah minus 34,29% dan minus 3,11% untuk tahun 2022. Hasil negatif pada tahun 2023 menunjukkan penurunan signifikan pada return atas investasi reksadana ini yang bisa dipengaruhi oleh kondisi pasar yang menguntungkan. Yang ketiga ada rasio aktivitas perputaran portofolio turnover adalah 0,35 kali pada tahun 2023, menurun dari 1,54 kali pada tahun 2022. Perputaran portofolio menandakan bahwa manajer investasi melakukan transaksi portofolio yang lebih sedikit pada tahun 2023. Kemudian ada rasio profitabilitas hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah minus 36,82% pada tahun 2023 dan minus 6,91% pada tahun 2022. Hasil indikasi profitabilitas setelah beban yang cenderung menurun tajam. Yang kelima ada rasio pasar. Rasio terkait penghasilan kena pajak untuk reksadana ini adalah 0% selama beberapa tahun terakhir. Nah, bebas pajak Bebas pajak ini menunjukkan bahwa reksadana ini tidak terkena pajak tambahan sehingga memungkinkan untuk mengoptimalkan hasil bagi investor. Kemudian ada di sini analisis kinerja teknikal saham perusahaan. Di sini ada grafik reksadana BNI AM Indeks IDX 30 menunjukkan kinerja yang bervariasi dalam beberapa periode terakhir. Berikut analisis berdasarkan data di samping. Kinerja terakhirnya, nilai aktif bersih atau NAB sebesar 790,77 per unit rupiah. Kemudian total AUM aset under manajemennya 1,37 triliun, return 1 tahunnya 4,58%, return year to date-nya minus 0,36%, return 1 bulannya minus 6,08%, return 3 bulannya minus 0,54%. Kemudian ada perbandingan kinerjanya. Dalam 3 tahun terakhir, reksadana ini mencatatkan return negatif sebesar 2,94%. Sementara dalam 5 tahun terakhir, reksadana ini mencatatkan return negatif sebesar 7,28%. Namun, jika dibandingkan dengan indeks acuan IDX 30 dan IAHSG, kinerja BNI AM
indeks IDX 30 cenderung mengikuti pergerakan indeks tersebut. Kemudian ada alokasi aset reksadana ini memiliki alokasi aset sebagai berikut, yaitu di saham 98%, kas dan deposito sebesar 2%. Kemudian ada biaya dan resiko. Expense ratio-nya sebesar 1,45%, tingkat risikonya tinggi mengingat proporsi investasi yang besar pada saham. Kemudian di sini ada perbandingan reksadana BNI AM Index IDX 30 versus Suncor Invest Equity Fund. Nah, di sini ada beberapa kriteria, yaitu ada return 1 tahunnya untuk Suncor Invest Equity Fund 15,59%, BNI 4,58%, total AUM-nya yang di Suncor ini 3,27 triliun, kemudian BNI 1,37 triliun, NAV per unitnya 2.548,07, sedangkan BNI 790,77. Nah, untuk expense ratio-nya Suncor Invest 4,36, BNI AM 1,45%, strategi investasinya sahamnya terpilih kalau yang BNI mengikuti IDX 30. Dan untuk resikonya ini tinggi untuk Suncor Invest, dan BNI AM Index ini moderat. Namun, pada Suncor Invest Equity Fund menawarkan peluang imbal hasil tinggi dalam jangka panjang dengan berfokus pada saham-saham pilihan. Reksadana ini bertujuan mencapai pertumbuhan optimal melalui pemilihan saham-saham berkapitalisasi besar dan menengah yang memiliki potensi perkembangan signifikan. Meski demikian, pendekatan ini juga disertai dengan tingkat risiko yang lebih besar, mengingat pasar saham yang cenderung fluktuatif serta biaya manajemen yang lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana lain. Sebaliknya, BNI AM Index IDX 30 menawarkan pendekatan investasi yang lebih stabil dan terdiversifikasi dengan mengikuti indeks IDX 30 yang terdiri dari 30 saham dengan likuiditas tinggi dan fundamental kuat di Indonesia. Strategi ini memberikan paparan yang luas pada saham-saham unggulan dengan biaya manajemen yang lebih rendah, sehingga lebih cocok bagi investor yang mencari kestabilan dan risiko yang lebih moderat. Nah, kesimpulannya, bagi investor dengan profil agresif yang mengutamakan potensi pertumbuhan maksimal dan siap menghadapi volatilitas pasar, Suncor Invest Equity Fund dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai. Sementara itu, untuk investor yang menginginkan kestabilan, risiko yang lebih terkendali, serta biaya yang lebih rendah akan lebih cocok berinvestasi pada BNI AM Index IDX 30. Baik, untuk kesimpulan pada sesi kali ini, yaitu BNI AM IDX 30 yang meniru indeks IDX 30 dan menggabungkan saham terkemuka Indonesia dengan likuiditas tinggi dan fundamental kuat. Melalui strategi indeks ini, indeks BNI AM IDX 30 bertujuan untuk mencerminkan kinerja pasar dengan biaya pengelolaan yang lebih rendah, serta memberikan stabilitas dan pertumbuhan yang konsisten bagi investor yang menginginkan risiko moderat. Secara keseluruhan, indeks BNI AM IDX 30 merupakan pilihan yang lebih baik bagi investor yang mencari pertumbuhan stabil dengan risiko yang lebih moderat. Bagi mereka yang berani mengambil risiko lebih besar untuk meraih keuntungan yang setinggi-tingginya. Baik, untuk sesi diskusi boleh di kolom komentar, nanti kita jawab. Nah, untuk sesi kali ini mungkin dapat dicukupkan. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kami juga masih sama-sama belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.